Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awal qabla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwalu wal akhir wal dhahiru wal batin. Pemirsa Tribuners yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Orientasi ibadah puasa la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi insan-insan yang bertakwa. Lalu di antara indikasi orang yang bertakwa kata Allah, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu pandai mengendalikan amarah. Nah, amarah itu adalah kunci dari segala kejelekan. Cerita tentang air mata, cerita tentang derita, cerita tentang nestapa, semua bermuara ketika kita tidak bisa mengendalikan amarah. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika amarah membuncah? Kita ingin bisa mengendalikannya. Kata Rasulullah SAW, pertama, amarah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan Allah dari api, dan api itu akan padam oleh air. Maka idza ghadiba ahadukum, bila amarah membuncah di dalam dadamu, tensi emosi begitu sangat tinggi, falyatawaddo, kata Rasulullah, segera kamu berwudu. Wudu bisa memadamkan amarah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Nabi seringkali memimpikan Bilal dikejar-kejar oleh bidadari surga, padahal Bilal masih hidup. Nabi seringkali mendengar langkah kaki Bilal melangkah di surga, padahal Bilal masih hidup. Lalu apa yang Bilal lakukan? Bilal adalah sahabat Nabi yang selalu memanjangkan wudu, terutama ketika amarahnya membuncah, sebab Bilal seringkali dibuli oleh orang munafik, sebab beliau orang buruk rupa tetapi amat dicintai oleh Nabi. Yang kedua, bila setelah berwudu amarah masih tetap membuncah, kata Rasulullah, libatkan Allah dalam amarah. Ya, amarah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan oleh Allah. Maka idza ghadiba ahadukum, bila amarah terus membuncah, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, segera kita baca isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pemirsa Tribuners, bila sudah wudu amarah tetap membuncah, kemudian kita sudah membaca istiadah, emosi, tensinya tetap masih tinggi, maka tips yang ketiga kata Rasulullah, bergonta-ganti posisi. Bila amarah datang lagi berdiri, kita duduk. Bila saat duduk kita masih ada amarah, kemudian kita berbaring. Bila saat berbaring masih fokus pada orang yang menjadi objek amarah kita, maka kata Nabi, jalan, biar santai. Kemudian para ulama pun memberikan tips, tarik napas. Oke, gonta-ganti posisi dari berdiri pada duduk, dari duduk ke berbaring, kemudian jalan, ada tips tarik napas dan lain sebagainya. Itu semua lakukan agar kita santai. Sebab ketika santai, lazimnya amarah bisa terurai. Kemudian berikutnya, bila wudu sudah, kemudian baca istiadah, jalan, posisi sudah gonta-ganti, tapi tetap orang lain tuh menghina kita, tetap orang lain tuh menjelekkan kita hingga amarah semakin membuncah di dalam dada. Maka yang keempat kata Rasulullah, idza ghadiba ahadukum, bila amarah terus membuncah di dalam dada kita, fal yaskut, segera kita berdiam. Pemirsa Tribuner, jangan amarah kita dititipkan di mata hingga berbuah eye contact yang menakutkan orang lain. Jangan amarah dititipkan di lisan hingga berbuah perkataan yang bisa melukai hati orang lain. Jangan amarah dititipkan di tangan dan di kaki kita hingga bisa berbuah perbuatan yang bisa mencederai apalagi melukai orang lain. Dan tolong, jangan pula amarah dititipkan di status media sosial kita. Bila amarah semakin memuncak, falyaskut, maka diam.
Karena itu, diam itu adalah emas. Pemirsa Tribunner, ibadah Ramadan Allah wajibkan kepada kita agar kita bisa memiliki mekanisme kendali diri, terutama ketika amarah dan emosi merasuk ke dalam hati kita. Nah, amarah dan emosi akan senantiasa iblis bisikan dalam dada kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tempat pesta poranya iblis itu adalah di dalam dada kita. Maka ibadah Ramadan bukan hanya menahan lapar, haus, dan dahaga, tapi juga menahan amarah. Untuk apa tujuannya? Supaya kita hadir menjadi manusia-manusia yang memiliki mekanisme kendali diri, sehingga ketika orang lain mencaci maki sekalipun kepada kita, kita tidak membalas dengan aksi serupa, tapi qalu salama, kita membalas dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang bisa membawa kita menjadi manusia-manusia yang memiliki mekanisme kendali diri. Hingga kita tidak hanya bahagia dan selamat di dunia ini, tapi juga bahagia dan selamat di akhirat nanti. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.